Saya bacakan kesimpulannya, ya. Biar jenengan penasaran semua nanti membelinya. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Halaman 80. Kesimpulan. Dengan terjangkaunya biaya tes Y-DNA komersial, data yang disediakan oleh perusahaan komersial tes DNA jauh lebih besar daripada penelitian akademik yang lengkap manapun. Hal tersebut sangatlah membantu untuk memverifikasi klaim-klaim keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lawang Habaib Ba'alawi itu Arab saja tidak. Kok bisa ngaku keturunannya Kanjeng Nabi kita? Ya kan luar biasa bohongnya. Catatan manusia bisa dimanipulasi, bisa dikorupsi, tapi kalau catatan Tuhan tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Ini rumus kok. Ini rumus ini. Rumus ilmiah terkini. Nggih. Pak Joyo Elektronik, Assalamualaikum Blitar teman. Sudah tadi. Pak Gio nggih. Pak Sumar Beloran dari Ngaseng monggo. Pak Rozi dan DNA-nya Abu Jahal sama dengan Habib. Oh, enggak sama. Nah, Abu Jahal itu jelas Arab ya. Tapi nek Habib itu enggak Arab ya. Jenengan lihatlah ya cara berpakaiannya, ya budayanya, ya. Budaya Habaib itu tidak budaya Arab. Cuma bahasanya Arab. Bahasa Yaman resmi kan ya Arab ya. Republik Rakyat Yaman itu kan bahasa nasionalnya Arab. Di Indonesia banyak yang berbahasa Arab juga. Tapi darahnya itu bukan darah Arab. Kalau darah Arab itu sopan-sopan sebagiannya. Tapi sebagian kayak Abu Jahal, Abu Lahab ya sama saja. Tapi bukan Pak Rozi. Kopi susu. Rumel kayaknya mau bikin surat atau akte kelahiran Ubaidillah. Oh sudah mati kalau dibikinkan akte. Ini ya sama seperti Sis Al-Jufri. Wong wafat tanggal 22 Desember 1969 kok dibuatkan akte tahun 2024 yang lalu itu bagaimana? Mulai tadi siang itu saya diteleponi, di WA nih orang-orang yang penasaran, nantang-nantang saya itu. Masalah Nabi Adam, masalah macam-macam ya. Sampai sebagian saya ladeni, sebagian tidak. Karena apa? Ini orang nggak bisa tidur lama, gara-gara mikir saya. Ya saya kirimkan kitabnya. Ada 8 kitab yang saya sertakan. Tafsir lama dan tafsir mutaakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada malam yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan membahas tentang karya tulis dari seorang ulama, seorang yang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, yakni kawan kami yang mulia Dr. Sugeng Sugiharto. Ada karya singkat yang tidak sampai 100 halaman yang beliau tuliskan pada beberapa waktu yang lalu tentang apakah Nabi Ibrahim itu figur sejarah yang berisi reportase penelusuran eksistensi Biblikal Ibrahim melalui meta-analisis Y-DNA dan keturunannya. Ini. Namun 99 halaman karya tulis beliau ini tidak bisa kami bagi melalui heizin.com yang biasa kami sertakan di deskripsi atau di link bawah video kita ini. Link pembelian ada di deskripsi, tapi bukan link yang seperti biasanya free. Ini harus beli karena ini pesan beliau sendiri supaya sama-sama menghargai kan gitu. Menghargai karya ilmiah, penemuan ya, pemikiran orang lain. Karena dalam
lingkup akademisi ataupun di lembaga pendidikan di negeri kita ini itu menganut falsafah Jer Basuki Mowobio itu, kalau Jawa Timur kan begitu. Orang ingin berharga mulia ya harus dengan biaya kan gitu. Ini nggak terlalu mahal ya, sangat murah. Beliau Kang Mas Dr. Sugeng Sugiarto, ini gonta-ganti fotonya. Kadang ini Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi. Ya ini beliaunya. Menulis buku ini di sela-sela kesibukan beliaunya, yang pada waktu menulis beliau berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Terakhir kali beliau mengumpulkan materi dan isi sehingga dikata pengantari pada tanggal 25 Juni 2025 yang lalu. Baru ya 1 pekan ya, baru 1 pekan. Ini berisi apa? Ya berisi tentang aspek teknikal, apa itu DNA ya, terus DNA sebagai pembawa informasi genetik bagi ilmuwan ya, khususnya yang menguasai ilmu agama, khususnya agama Islam. Jika tidak percaya dengan teknologi atau sains terkini, maka ilmunya pincang. Ilmu agama tanpa sains itu juga pincang. Lah sains tanpa agama juga batil. Sama-sama saling melengkapi. Dulu ulama-ulama kita pada masa-masa kebangkitan peradaban Islam ya, dinasti Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ya, bahkan Turki Utsmani itu sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ibnu Sina itu tidak hanya ngerti fikih saja, tentang pengobatan, obat-obatan ya. Termasuk Abbas Ibnu Firnas itu malah melakukan penelitian dan percobaan pesawat terbang. Sebenarnya penemu pesawat terbang pertama itu umat Islam, tapi nggak dikembangkan ya, gara-gara ya kondisi keamanan politik ya yang ada pada waktu itu yang kurang berkenan. Jadi Islam itu tidak hanya menghargai keilmuan yang bersifat keagamaan saja, tetapi juga yang bersifat keduniawian. Seharusnya kategori daripada ulama ya, menurut terminologi kita ini harus dirubah mindsetnya, pemahamannya. Yang namanya ulama itu harus bisa mengadopsi keduanya, antara sains dan ilmu agama. Tidak boleh, wah iki pinter ilmu agama, tapi sains tidak ada, dikatakan ulama, gak boleh. Nah ini kedepannya akan seperti itu. Tetapi jika tidak menguasai keduanya, yang paling enggak mengakui kekurangannya. Apa kekurangannya? Manusia saling melengkapi satu sama lainnya. Jika Kang Mas Sugeng Sugiarto kurang mengerti tentang ilmu membaca kitab kuning misalkan ya, membaca manuskrip yang bertuliskan Arab misalkan ya, ya enggak apa-apa, beliau berada di ranah saintifiknya. Jadi nanti akan bertemu keduanya, sama-sama saling bekerja sama melengkapi. Tidak boleh malah menolaknya gitu, atau apalagi merendahkannya. Oh apa sih DNA itu apa sih? Oh. Ini nanti bisa panjenengan semua baca ya melalui pembelian di link yang kami sertakan di bawah video kita. Karena di dalam Al-Quran sendiri, jika kita mencari kitab tafsir ya oleh mufassir ya terdahulu, maka tidak bisa menemui dalil tentang mutasi pada DNA ini. Jadi ini termasuk tafsir terkini, bukan terkono, bukan, tapi terkini.
Lah, kita harus mau open minded, terbuka supaya Islam di Indonesia ini maju peradabannya, pemahamannya, ilmu dan teknologinya. Karena sebenarnya yang menciptakan maju dan tidaknya ya bangsa kita, peradaban manusia Indonesia ya kita-kita, dimulai dari kita-kita semua. Tidak boleh hanya satu persatu saja, tapi semuanya harus menyadari bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu. Walaupun kita belum pernah mendengar ya DNA itu apa, mosok Pak Alawi itu haplogrupnya GG itu apa, gendeng kayak apa, gagal apa, goblok apa, gok atau magok. Nah ini nanti jenengan bisa lama-lama akan memahami ya. Oh ternyata G itu bukan duriahnya Bani Ibrahim ya, Bani Ismail atau Bani Kohanim ya. Nah, di sini semua diterangkan. Jadi saya tidak menerangkan secara keseluruhannya, setiap halamannya tidak. Biar jenengan penasaran untuk membelinya kan gitu nggih. Jadi tes DNA untuk pelacakan kekerabatan ya. Ada yang DNA jauh, DNA dekat. Yang penting kembali kepada definisi daripada ulama. Ulama itu adalah secara etimologi itu semua orang yang berilmu atau ilmuwan. Jadi Dr. Sugeng Sugiarto ini ya ulama di bidang genetika. Jangan dihina. Kayak gitu ahli DNA abal-abal misalkan. Ya jangan begitu. Beliau ini orang yang kritis ya, selalu mencari formula-formula ilmu terkini, perkembangannya terus beliau awasi melalui jurnal-jurnal luar negeri yang berbahasa selain bahasa kita ini. Yang saya lihat selama ini beliau Dr. Sugeng Sugiarto itu dilecehkan oleh Muhammad Assegaf itu loh. Ya, Apentador 007 ya. Gak kelasnya. Seharusnya Dr. Sugeng gak usah ya meladeninya. Long profesor kok ditantang anak TK kok ngelayani ya bagaimana. Tapi ini gara-gara kesabaran Dr. Sugeng Sugiarto sendiri. Beliau telaten itu ya. Telaten. Ya bagus. Inilah yang namanya ulama amilin dan ulama yang sobirin, yang sabar ya menghadapi hujatan, cemoohan, hinaan orang yang belum ya memahami tentang bagaimana menghitung jarak kekerabatan antara sepupu jauh dengan YDNA. Lah ya wajar namanya orang belum tahu. Kalau sudah tahu kan maka akan mengenal dan menyayanginya. Tak kenal maka tak sayang. Beliau Dr. Sugeng Sugiarto ini luar biasa ya. Kesabarannya, keuletannya, ketelatenannya ya, kejeliannya ya dalam menyimak jurnal-jurnal terbaru dan terkini yang ada di luar negeri, berikut perkembangannya. Laju mutasinya DNA itu seperti apa, ada rumus-rumusnya. Kalau SMA atau SLTA-nya IPS ya nggak bisa memahaminya. Ini harus jurusan IPA. Orang yang EQ-nya di atas rata-rata. Lah kalau Muhammad Assegaf ini di bawah rata-rata. Mungkin ya CC isinya di bawah 1200 cc ya. Kalau Dr. Sugeng 1400 atau 1500 cc, ya orang nyambung. Gak imbang. Nah, ini saya akan bacakan kesimpulannya saja, garis besarnya, yakni Bani Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim itu figur sejarah atau hanya tokoh fiktif ya? Ternyata masuk dalam figur sejarah. Walaupun menurut orang-orang India ya, Abraham itu hampir sama tokohnya seperti Brahma ya, yang sama-sama memiliki istri yang bernama Sarah ya. Kalau di dalam mitologi Hindu itu kan Dewi Saraswati ya, hampir sama. Abraham,
sama Brahma. Abraham, Ibrahim, Abram, ya, Brahma. Sarah sama Saraswatinya, ya hampir sama nama-namanya itu. Lah ini bagaimana? Ya memang ada. Dari mana buktinya? Ya dari keturunannya. Nabi Ibrahim kelahiran Babel, Irak. Babilonia atau Irak sekarang. Modern Irak. Mesopotamia atau peradaban Sumeria lama, ya. Yang terus-menerus ada sampai dilahirkannya Abram ini. Jadi kita tidak boleh hanya terfokus pada Nabi Ibrahim saja. Banyak manusia lain di muka bumi kita, sebelumnya dan sesudahnya. Cuma yang terkenal di dalam kitab suci Abrahamik, ya, Samawi, ya, yang kita kenal selama ini itu memang dari keturunan Nabi Ibrahim, yakni dari Bani Ishak dan Bani Ismail. Bani Ishak diwakili oleh hasil dari tes DNA-nya Bani Harun dari Kohen, terkenal dengan Kohanim. Terus yang Bani Ismail diwakili oleh Bani Adnan, yang sampai pada suku Quraisy sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sing in moon aven tidur emang ucup masih bagus sales tiram, asal jangan jadi sales pasir tarim saja nggih. Pak Trima Warasono, assalamualaikum, Cirebon hadir dari ngaji bayi nggih. Sami-sami, waalaikumsalam. Pak Ahmad Saleh, Bram Baim biasanya nama aslinya Ibrahim, gitu, tergantung gitu. Kadang bahasa dialek, ya, itu tergantung siapa yang mendengarnya lalu mengalih, ya, bahasakan atau merubah vokal atau konsonannya. Sama seperti Pulau Sumatera, itu aslinya kan samudra, berasal dari kerajaan Samudra Pasai. Samudra lama-lama menjadi Sumatera, ya. Sumatera, padahal aslinya itu samudra, bukan Imam Samudra, bukan. Samudra jadi Sumatera. Asli dulu sebelum Samudra Pasai, Pulau Sumatera itu namanya adalah Swarnadipa. Swarnadwipa. Dwipa itu tanah, Swarnadwipa. Swarnadipa dipahami oleh Ibnu Katsir dan sejarawan Timur Tengah sana itu dengan nama Sarondiba. Padahal aslinya itu Swarnadipa. Ini kan beda, ya. Tulisan Marco Polo itu kan tulisan kita, aslinya Marco Polo. Makkah aslinya itu Bakkah, ya. Islambul aslinya itu Istanbul. Nah, hati tadi mulai dari tak jadi lam. Konstantinopel jadi Istanbul, jadi Islambul jadi Istanbul. Ya, ini perbedaan dialek ketika mendengar dari lisan logat yang berbeda diterima oleh bahasa yang digunakannya juga berbeda. Sama seperti Swarnadipa aslinya adalah kalau menurut sejarawan Timur Tengah itu Sarandip. Bukan Sarandip yang ada di Sri Lanka sebelah selatan benua India, bukan. Jadi kalau menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Adam itu diturunkan, ya, di India katanya, diusir ke India misalkan. Di mana? Di daerah Sarondip, ya. Sarondip ternyata nggak sesuai dengan Sarondip modern sekarang ini di Sri Lanka. Ternyata Sarondip itu ya di Sumatera itu. Swarnadwipa itu orang Arab sana mendengarnya Swarnadwipa dengan Swarandip. Swarandip, ya. Swarnadipa dengan Swarandip, ya. Swarnadipa akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam terkenal Samudra. Kerajaan Samudra. Lalu setelah itu D-nya berubah menjadi T, Sumatera.
Jadi Sumatera pernah dikuasai oleh bangsa-bangsa Jawa, akhirnya antara Baruna, ya Warunadipa, Suwarnadipa dan Jawadwipa menjadi satu Jawa, sampai Malaya, sampai Singapura, sampai Brunei Darussalam sana, sampai Filipina. Itu nggih. Jadi ini perubahan dialektika saja. Nggih. Kembali ke buku karya Dr. Sugeng Sugiarto. Jelas Dr. Sugeng Sugiarto bukan dokter loh, nggih. Kalau dokter itu beda, jurusan kesehatan, ini doktor ya. S3 keilmuan. D-nya kecil. Arti dari nama Sugeng Sugiarto itu, Sugeng itu semoga hidup selamat, makmur dan sentosa, hidup sugeng-sugeng. Kan bahasa Jawa, beliau pasti orang Jawa. Biasanya kalau orang Jawa punya gawe mantenan atau sunatan, sugeng rawuh para tamu, selamat datang para tamu. Sugeng namanya. Sugeng rawuh, sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten ya, sugeng dalu. Nah, ini namanya sugeng, itu selamat, selamat doa. Doa. Jadi ini nama Jawa semua, Sugiharto. Semoga Dr. Sugeng ini kaya harta, sugih. Sugih arto, sugih duit. Nah, ini bagian daripada nama dan doa yang seiring sekata. Gitu. Pak Ahmad Saleh, Sulawesi, wesi itu besi, kalau Sula lupa artinya. Oh, nggih, dulu itu memang di daerah Sula, Pulau Sula. Aslinya Pulau Sula, Pak Ahmad Saleh. Banyak besinya. Nggih, orang Belanda mengatakan Celebes sama dengan Borneo. Artinya nggih, Sula, Pulau Sula. Nggih. Sula tapi Sula besi, akhirnya besi bahasa Melayu ya, sesuai dengan bahasa yang mudah, B dirubah jadi W, Sulawesi. Mang Ucup, kalau pingin bisa terbang Kang Seles kecap tiram, berguru ke Nurtanio dan BJ Habibie. Ya, okay. PT Nurtanio bubar. Ya. Yang dulu dirintis oleh Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie juga bubar, dananya kurang. Ya. Semua penelitian di Indonesia ini mandek gara-gara dana. Kalau di Israel, di Amerika, di China itu penelitian didanai oleh negara. Sehingga anak-anak muda ini semangat semua. Kalau di kampus saya itu sekarang mengembangkan teknologi surya. Tenaga surya tapi khusus untuk kendaraan yang berada di jalan raya. Nanti akan menuju ke energi yang terbarukan, ya. Energi matahari yang melimpah, ya, dimanfaatkan, ya. Tidak hanya mengandalkan nikel saja, tidak hanya mengandalkan minyak, ya, dan gas bumi saja. Okay. Nah, ini lama-lama akan ada teknologi uranium, ya. 1 kilogram uranium itu bisa untuk menghidupi 1 kota Surabaya. Lah uranium itu di Indonesia luar biasa banyaknya. Uranium itu. Uranium itu kan nama baru ya. Dulunya ditemukan pada abad 18 Masehi karena bersamaan dengan ditemukannya planet Uranus. Akhirnya uranium aja. Ini nama-nama, ini dialektika kita. Abraham, Ibrahim. Sama seperti tentang tulisan dari Dr. Sugeng Sugiarto ini. Apakah Bani Ubaidillah termasuk Bani Ibrahim? Nah, ini sudah diteliti beliaunya. Dan saya makmum tabi dalam hal ini. Karena idza wusidal amru ila ghairi ahliya fantadiri sa'a. Nanti kalau saya ngurusi terlalu dalam, hancur lebur. Ya, yang penting kesimpulannya saja. Ya, kesimpulannya saja. Dan kita harus percaya dan memahaminya. Mau menerima konsep-konsepnya. Karena memang ilmiah. Sesuai dengan faktanya, realita, sesuai dengan sumber datanya. Di antaranya tentang DNA ini dapat kita baca di dalam surat Yasin, ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Ayat ini jika kita kembangkan ya dengan penelitian ya, maka akan kita temukan keajaiban di balik miliaran sel yang ada di dalam tubuh kita. Dan bahkan sampai sekarang masih belum kita temukan finishnya. Mentoknya itu di mana. Keajaiban-keajaiban itu terus ada. Dan ada hal-hal yang terbaru lagi. Manusia tertantang untuk menemukan dan menelitinya. Bahkan kalau kita kembali ya pada zaman sebelum ditemukan teknologi DNA ini, ya kita bisa mencocokkan seorang anak manusia itu keturunannya siapa dengan belajar ilmu psikologi atau ilmu titen seperti leluhur kita. Kalau di zaman Rasulullah itu ada kiafah namanya. Lah, kalau zaman sekarang lebih canggih lagi, seperti halnya ada manusia yang memiliki tai lalat misalkan, memiliki toh misalkan, memiliki jari yang tidak sempurna atau lebih malah jumlahnya ya, atau cacat fisiknya, cacat mentalnya, ya. Teliti melalui YDNA-nya. Termasuk yang pernah saya sampaikan di Ponorogo itu ada kampung idiot namanya. Itu dulu, sekarang sudah tidak idiot lagi, tapi tetap masih ada orang-orang yang keterbelakangan mental itu. Itu siapa mereka? Itu. Tidak hanya di Ponorogo saja yang terkumpul, terfokus dalam satu kampung, ya lima desa ya. Tidak, tapi ya juga berada di mana-mana yang kadang kita tidak mendeteksinya. Lah ini bagaimana? Nah itu kita nggak perlu tes DNA yang seperti yang Dr. Sugeng Sugiarto tuliskan seperti dalam bukunya ini. Tetapi kita dapat melihat kok sebenarnya itu siapa sebenarnya. Kenapa seperti itu? Ada orang yang terlahir fisiknya tidak sempurna, ada yang fisiknya sempurna tapi cacat mentalnya, ada yang terlahir waria. Itu bagaimana? Apa rahasianya? Allah sudah menunjukkan dalam firman-Nya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kebanyakan mufassir lama itu menafsiri itu nanti setelah hancur leburnya dunia lalu dibangkitkan dari kuburnya berbentuk orang-orang yang membawa jejak amal perbuatannya. Nah ini nanti kami bahas dalam tema yang berbeda, bahwa kebangkitan, kiamatan, ba'ats itu seperti apa. Nah ini nanti ada korelasinya, ada hubungannya, insya Allah. Pak Rifangga, katanya tombak baru kelinting, sebentar. Tombak baru kelinting ujungnya dari uranium atau nuklir, bisa Pak Rifangga. Sama seperti perang Bratayuda, Joyo Binangun ya, itu teknologi nuklir sudah digunakan. Di Nusantara, dulu sebelum Pulau Jawa, Laut Jawa ditenggelamkan ya oleh mencairnya salju di kutub ya, utara dan selatan bumi kita, itu sudah menggunakan teknologi uranium ini untuk mengembangkan bagaimana menciptakan energi. Tidak hanya pencahayaan saja, tetapi juga untuk kebutuhan umat manusia pada waktu itu. Ilmu dan teknologi pada waktu itu sudah berkembang pesat nih, Pak Rifangga. Bisa juga keris yang kita pahami itu keris ampuh, semisal keris setan kober misalkan, keris Om Yang Jimbe misalkan, keris Empu Supo misalkan, terus keris Empu Sengkelat misalkan, Kiai Slamet dan lain sebagainya. Itu pasti ada campuran ya energi bintang dari langit yang turun ke bumi. Orang dulu itu kalau mau menciptakan keris itu mencari batu-batu meteor. Batu meteor itu ada yang baru, ada yang lama.
nggih, yang jatuh ke dalam ke atas gunung-gunung di planet bumi kita itu diambil sehingga ada radiasi, ya, dikumpulkan jadi satu, dirangkum menjadi sebuah keris pusaka. Tidak hanya keris saja, tapi juga tombak Kiai Pleret, ya, tombak Baru Kelinding, ya, senjatanya Mbah Sunan Ngundung diturunkan ke Mbah Sunan Kudus, ya. Nggih, Pak Revangga, kemungkinan bisa seperti itu. Jadi kalau tombak Baru Kelinding itu suaranya itu bisa menggema, sama seperti kalau di Israel sana itu sirine perang, ya, terompet yang dibunyikan oleh malaikat Israfil. Nggih. Nggih, begitu nggih. Pak Muji, Allah janjikan keturunan Nabi Ayub diutamakan jadi nabi, mereka rajin catat nasabnya. Bani Hasyim pun dijanjikan Allah lahir seorang nabi, Abdul Muthalib diperintah Abdullah kawin sebentar. Abdullah kawin dengan putri Madinah. Kok putri Madinah nggih? Nggih, nanti kita bahas lagi Pak Muji nggih, insyaallah nggih. Jadi Pak Joy Elektronik, assalamualaikum. Blitar tumut ngaos kiai monggo sami-sami kita ngaji bersama. Jangan kita mengedepankan emosi kita. Jangan sampai saat ini ada perbedaan yang belum bisa diterima, sementara abaikan saja. Kan enak ya. Mulai tadi siang itu saya diteleponi, di WA ini orang-orang yang penasaran, nantang-nantang saya itu. Masalah Nabi Adam, masalah macam-macam ya. Sampai sebagian saya ladeni, sebagian tidak. Karena apa? Ini orang nggak bisa tidur lama gara-gara mikir saya. Ya, saya kirimkan kitabnya. Ada 8 kitab yang saya sertakan, tafsir lama dan tafsir mutaakhirnya. Bahkan kitab dari Syiah juga saya gunakan, kitab dari seorang Katolik Marco Polo juga saya sampaikan. Ya. Masih ngotot, mau nantang-nantang juga itu. Lah inilah kemalasan kita itu. Belum siap menerima perbedaan. Gitu. Bahkan mengatakan macam-macam. Loh, saya ini didukung oleh ketua PWLS Pusat ya. Gus Abbas Buntut itu S3-nya itu jurusan tafsir Al-Quran. Itu mendukung saya supaya umat Islam khususnya yang bergabung di PWLS dan KNU-an ya tidak jumut ilmunya. Yang di kalangan Muhammadiyah juga harus buka data-datanya. Percuma kita punya kitab banyak hanya untuk mengoleksi saja, dokumentasi, referensi mana gak kita kembangkan ya. Sama dengan kita hafal Al-Quran tapi gak paham isinya. Kama tadil khimari yahmilu asfaro. Jadi jangan begitu, nggih, jangan begitu, nggih. Pak Kiu tumbuhan bledek. Di Tulungagung juga ada orang idiot banyak kiai. Oh, nggih, jenengan teliti Pak Kiu. Tumbuhan bledek. Jadi orang idiot itu masuk dalam kategori ayat dalam surat Yasin. Apa bunyi ayatnya? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu. Jadi orang yang idiot ya, orang gila ya, itu lesannya ditutup, nggak bisa ngomong, tapi hatinya berbicara, tersiksa. Sama seperti sapi, kerbau itu sebenarnya kalau jenengan tawani mau jenengan sembelih itu mesti nggak mau, mesti gitu ya. Tapi gara-gara apa? Ditutup saraf menuju lidahnya sehingga nggak bisa bersuara. Orang yang di pasung ya, itu sebenarnya menangis itu. Masuk ke dalam neraka jahim, hutoma, hawiyah itu. Penderitaannya luar biasa. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Yang duwe cangkem, punya mulut, tapi nggak diizini oleh Allah untuk bisa bersuara. Tetapi yang bersuara itu tangannya dan kakinya. Apa? Tangannya diborgol, kaki ini di rantai, ya. Yang tidak masuk penjara kepolisian, ya, diborgol, dirantai oleh keluarganya supaya tidak lepas membunuh orang. Yang normal bisa berbicara lisannya tapi masuk penjara. Apa yang ngomong kayak apa? Tapi bukti sidik jarinya ada, dia transaksi ganja. Oh, ini buktinya. Oh, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ini ada sidik jari. Inilah ilmu kecil ini diperhatikan oleh
ilmu dan teknologi terkini, termasuk diantaranya Dr. Sugeng Sugiarto. Kalau nggak percaya DNA, nggak usah percaya sidik jari. Ilmu sidik jari yang mengembangkan kemenapan Nazi sama Amerika, sama Inggris. Harusnya umat Islam, di Quran surat Al-Qiyamah itu ada ilmu sidik jari. Kiamat itu bangkit kembali menjadi manusia, Allah sanggup untuk menyusun jari jemarinya, ya sidik jarinya ini. Bahkan HP kita sekarang juga berisi ada kunci sidik jari kok. Tidak hanya anatomi wajah kita, pandangan mata kita. Nanti ATM mesin anjungan tunai mandiri itu ya pakai sidik jari kan bisa sebagian gitu. Transaksi apapun pakai sidik jari itu nantinya. Lah, surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bil nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sidik jari itu sudah ada, tetapi mufassir lama penafsirannya berbeda. Oleh sebab itu jika ada tafsir terkini, misalkan saya menyampaikan kajian tafsir dari Sayyid Muhammad Rashid bin Ali Ridho dalam tafsir Al-Manarnya, ya jangan dihina. Ini namanya tafsir termutaakhir. Itu nih. Kembali ke bukunya Dr. Sugeng Sugiarto. Nah. Saya bacakan kesimpulannya, ya. Biar jenengan penasaran semua nanti membelinya. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Halaman 80. Kesimpulan. Dengan terjangkaunya biaya tes Y-DNA komersial, data yang disediakan oleh perusahaan komersial tes DNA jauh lebih besar daripada penelitian akademik yang lengkap manapun. Hal tersebut sangatlah membantu untuk memverifikasi klaim-klaim keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lawang Habaib Ba'alawi itu Arab saja tidak. Kok bisa ngaku keturunannya Kanjeng Nabi kita? Ya kan luar biasa bohongnya. Catatan manusia bisa dimanipulasi, bisa dikorupsi, tapi kalau catatan Tuhan tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Ini rumus kok. Ini rumus ini. Rumus ilmiah terkini. Nggih. Pak Joyo Elektronik, Assalamualaikum Blitar teman. Sudah tadi. Pak Gio nggih. Pak Sumar Bloran, dari ngasih monggo. Pak Rozi. Dan DNA-nya Abu Jahal sama dengan Habib. Oh, enggak sama. Nah, Abu Jahal itu jelas Arab ya. Tapi nek Habib itu enggak Arab ya. Jenengan lihatlah ya cara berpakaiannya, ya budayanya, ya. Budaya Habib itu tidak budaya Arab. Cuma bahasanya Arab. Bahasa Yaman resmi kan ya Arab ya. Republik Rakyat Yaman itu kan bahasa nasionalnya Arab. Di Indonesia banyak yang berbahasa Arab juga. Tapi darahnya itu bukan darah Arab. Kalau darah Arab itu sopan-sopan sebagiannya. Tapi sebagian kayak Abu Jahal, Abu Lahab ya sama saja. Tapi bukan Pak Rozi. Kopi susu. Rumel kayaknya mau bikin surat atau akte kelahiran Ubaidillah. Oh sudah mati kalau dibikinkan akte. Ini ya sama seperti Sis Al-Jufri. Wong wafat tanggal 22 Desember 1969 kok dibuatkan akte tahun 2024 yang lalu itu bagaimana? Ya nggak bisa lah. Tadi baik Sayyid atau Syarif dari Kohanim adalah sepupu jauh paternal. Ini mensyaratkan mereka berada di haplogrup yang sama. Ibrahim menurunkan Ismail dan Ishak. Ishak menurunkan ya Kohen, ya Harun, ya termasuk ya Bani Israel. Terus Ismail menurunkan Bani Adnan, ya Bani Arab, ya termasuk Kohton, ya Arab kuno beserta dengan campuran Jurhum, ya dari Mesir gabungan, akhirnya menjadi Arab sekarang suku Quraisy. Wong suku Quraisy saja tidak kok iso ngaku keturunan Kanjeng Nabi ku piye? Li ila fi Quraisyin ila fi mirihlatas syita'i was-shaib itu enggak masuk Ba'alawi itu. Kok dipaksakan masuk ya akan terdeteksi oleh hukum alam secara ilmiah ditemukan akhirnya ya seperti ini kesimpulannya. Jadi hanya tinggal satu kemungkinan saja yaitu haplogrup J1 di mana yang paling mendekati narasi tradisional dan catatan sejarah adalah JZ2329. Ini dengan nanti
beli, murah, cuma berapa ribu itu. Bukan ke saya uangnya, ya untuk pengembangan berikutnya. Jer Basuki Mowo Beyo. Nah, bukan Beyo, Mowo Beyo. Lah, ini menyangkut informasi sekaligus tema malam hari ini, yaitu ada 2 foto yang mulia ini. Yang kedua adalah Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi. Lah, hasil tes DNA-nya seperti apa? Ini. Sudah disampaikan di deskripsi ya? Sebenarnya ini rahasia. Sebenarnya ini rahasia sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ya, haplogrup O itu orang asli pribumi, Nusantara. Di Brebes, beberapa bulan yang lalu ditemukan tengkorak manusia purba yang berumur 1,8 juta sampai 2 juta tahun yang lalu, yang lebih tua dari yang ditemukan di situs Sangiran, Seragen, Jawa Tengah. Teori out of Africa ini akan tumbang, yang selama ini ratusan tahun diyakini oleh sejarawan ya kita umat manusia di seluruh dunia. Ternyata di Brebes ini ditemukan ya ada tengkorak manusia purba yang usianya 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, manusia yang asli itu berasal dari iklim tropis yang ada di Nusantara. 2 iklim kemarau dan hujan yang menunjang peradaban manusia bisa bertahan di muka bumi ini. Di saat negeri di belahan selatan dan utara itu masih bersuhu ekstrim, belum siap ya dan layak untuk dihuni oleh umat manusia. Di sini di negeri kita ini sudah ada peradaban manusia. Di Pulau Samudra atau Swarna Dwipa atau Sarontip ya atau Sumatera itu sudah ada manusia yang berusia 300 sampai 600 ribu tahun yang lalu. 600 ribu tahun yang lalu. Hampir 1 jam, subhanallah. Kembali, nggih, diingatkan nggih, kembali ke hasil tes DNA-nya. Ini jenengan lihat nggih. Nomor 3 dari bawah. IN 138080 Indonesia, nggih, IN Indonesia. Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi, seret ditarik Indonesia. Hasil tes DNA, haplogrup O FTB 24227. Bukan J1. Ya nggak apa-apa. Harus berbangga. Manusia tertua di dunia itu di Nusantara. Bukan dari teori out of Africa atau dari Saudi Arabia atau dari India atau dari China. Haplogrup O ini tersebar di Burma, ya, Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar, dan bahkan sampai India sebagian, Mongolia sebagian juga di Amerika suku Indian sana. Jadi kemana-mana sampai Sulu, Filipina sana. Haplogrup O. Jadi harus justru bangga. Loh, katanya Romo Kiai Haji ya bahwa beliau putranya Romo Kiai Muhammad Nawawi, pendiri pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Jawa Tengah sana. Lah, kalau dirunut ke atasnya dari jalur ibunda beliau sampai ayahandanya sampai Sultan Agung Hanyokrokusumo menurunkan Amangkurat Agung yang dimakamkan di Tegal Arum, Tegal sana, Jawa Tengah sana. Lah bagaimana lagi wong ini hasilnya seperti ini? Lah, terus berarti nggak keturunannya Kanjeng Nabi, katanya keturunannya Sunan Giri. Di dalam tradisi Nusantara, jalur perempuan atau wanita itu juga dimasukkan dalam ras keturunan silsilah nasabnya. Jadi bukan paternal seperti suku Arab ya. Itu hanya dari jalur bapaknya saja. Bapak bin yang perempuannya ini putus. Tidak. Ini meniru Nabi Adam dan Nabi Isa. Punya ibu, tidak punya bapaknya. Jadi ini bagaimana?
ya kita terima apa adanya. Tidak sampai membatalkan silsilah nasab keilmuan beliau Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi. Tidak hanya Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi saja, di bawahnya ini IN Indonesia 138070 Miftahuddin Kasno. Ya Indonesia ya sama, tapi beda nomor A27002-nya. Nah, kalau kita tarik ke atas, ini ada keturunan dari Sunan Nyamlungan. Mbah Sunan Nyamlungan, Al-Qudusi, Al-Qadiri, Al-Hasani. Namanya Hamidah. Nah, ini bagaimana? Ya O juga sama. Bukan J1 atau J2. Bukan G pokoknya, ya. O itu kebanyakan orang-orang kita, ORK, ya. ORK itu orang-orang kita, nggak apa-apa. Kita harus kembalikan ke asal dawuh Kanjeng Nabi kita. La fadla li arabiyyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyyin wala li ahmaro ala abyadho wala abyadho ala ahmaro illa bittaqwa. Lah, apakah seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah seperti beliaunya Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi ini layak memimpin jatman? Oh ya, sangat layak. Wong keilmuan beliau alumni Lirboyo, alumni Al-Munawir Krapia, alumni mana-mana. Ya, silsilah keilmuannya itu mutasil nyambung sampai kiai ulama-ulama tabi'in sampai sahabat sampai Kanjeng Nabi, nyambung. Sanad keilmuan beliaunya sah dan sangat-sangat sah menjadi rois, ya. Ali itu tinggi, aliyah itu tinggi, jadi rois tinggi. Kalau Kiai Haji Ali Maskur Musa kan bagian administrasinya, ini bagian rohaniyahnya. Itu beliau Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi sangat-sangat layak tetap ya menjadi ketua dan rois, ya, pemimpin tinggi Jatman Jam'iyah Ahlut Thariqah An-Nahdiyah. Jatman Jam'iyah Ahlut Thariqah Jatman pakai Jatman An-Nahdiyah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Beliau seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Jadi nggak masalah, tidak harus mursyidnya seorang yang dari duriyah ya Rasulillah, ya enggak harus. Tetap optimis, jangan pesimis, tetap superior, jangan inferior. Ya, ini asli penduduk Nusantara asli. Orang Burma, orang China, orang Jepang, orang Korea, orang Taiwan, Formosa, ya, orang India itu aslinya dari Nusantara. Teori out of Afrika itu batal. Teori out of Nusantara. Gitu. Jadi manusia pertama kali itu dari kita ini loh ya. 600.000 tahun yang lalu di Sumatera itu sudah ada manusia. Di Jawa, di Baruna, di Celebes, ya, di Nusa, ya, di Ambon, Ternate, Tidore, Papua itu sudah banyak manusianya dulu itu. Jadi haplogrup O itu nggak masalah. Jadi ini kenapa saya buka ya supaya sama-sama adilnya. Ya, kemarin dari Marga Al-Habsyi kan ya kita juga buka-bukaan di channel kita kan. Ya kenapa dari kayak kita kok tidak sama? Kalau ada hadis yang menerangkan tentang keutamaan Arab misalkan ya, kembali kepada hadis yang sahih yang Rasulullah sampaikan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyinnya. Sudah wes, nggak perlu dibahas panjang-panjang. Wah, orang Arab itulah menurut kamu orang Arab. Jadi kalau menurut saya orang Nusantara ya lebih mulia daripada manusia semuanya. Uang teori semua agama itu berasal dari Nusantara, bukan berasal dari India, bukan berasal dari Eropa, bukan. Orang yang bisa mencari jati diri dan menemukan Tuhannya itu orang-orang Nusantara melalui agama murni Dharma, yakni berbuat baik terhadap sesama dan berbuat baik terhadap Tuhan sang alam, pencipta alam semesta. Oke.
Jadi Mbah Sunan Nyamulungan juga O di sini. Nanti biar untuk pembanding yang lainnya ya, ini jelas kalau dari Al-Uraidi Baghdad juga GM201. Sama, jadi Habib-Habib itu mayoritas itu 99% itu haplogrupnya G. Bukan orang Arab. Cuma wajahnya saja seperti orang Arab. Saya baru saja menerima tamu dari Pasuruan dan Jember. Ada putranya seorang Londo Belanda ya, menikahi wanita Indonesia, anaknya dipondokkan ke pondok pesantren Ar-Raudhah yang diasuh oleh Hadratus Syekh nama Kiai Suadi Abu Amar. Pas berkunjung itu pakai pakaian berjubah, ya kayak Habib itu. Kayak Habib itu ya berjubah, ya bergamis, ya berkopiah, mewah itu. Langsung gitu. Santri-santri itu ciumi semua. Oh Habib, Habib itu semua. Yang datang ke tempat saya tadi itu bilang ke saya, ya saya cuma mesem-mesem ya, saya tahu itu wong Londo kok. Ya wajahnya kalau pakai wong Londo, orang Perancis, ya, orang Swedia, Austria, Yugoslavia, Rumania, itu kalau ngingoni jenggotnya, jambangnya, itu nggak ada bedanya. Ya, apalagi khusus Kaukasia. Haplogrup G itu kan aslinya berasal dari Kaukasus kan. Ya, Yahudi Askenazi itu ya berasal dari G, Gog atau Ya'jud, Ma'jud, perusak bumi kita itu. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, itu ya dari Kaukasus ini. Lah, orang-orang Habaib Alawi itu ya kebanyakan darahnya dari sana, tapi agamanya agama Yahudi yang dulu memang Yahudi Khazar itu ekspansi ke sana itu. Jadi kebanyakan campuran. Ya bukan Yahudi asli juga bukan. Tapi orang-orang Khazari, Yahudinya Askenas dari Kaukasus sana. Jadi apakah Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar? Ya sudah, nggak perlu ditunggu lagi. Ada yang menunggu-nunggu Ya'juj Ma'juj itu seperti siluman, ya enggak. Ya kalau kita cocokkan ya G ini kan ya sama itu G. Jadi bukan God ya, tapi Gog, George bahasa Arabnya Gog, itu George. Sama dengan kalau tulisan Latinnya ya George, itu bacanya kan George ya. George Washington Bush, George Bush ya, George Walker Bush ya, George. Tulisannya George, tulisan Ibraninya Gog ya. Arabnya Ya'jud. Ya, sama seperti samudra jadi Sumatera, yang aslinya Suwarna Dwipa menjadi Sarondiba. Waruna Dipa jadi Baruna, Baruna menjadi Barunai. Lalu Indonesia mecah sendiri menjadi Kalimantan. Sama seperti itu. Nggih. Jadi kopi susu rumel kayaknya. Adnan Cecep Assalamualaikum. Kerangkeng Indramayu dari Engos, kok kenapa ya gerombolan Habib Alawi yang ada di Indonesia ini kebanyakan takut tes DNA? Ya karena ketahuan, Pak. Ketahuan wong ilmu di Gusti Allah enggak iso di bantah guys. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bagaimana? Kita harus menerima apa adanya. Habaib Alawi itu terimalah takdirmu. Jangan seperti Michael Jackson. Michael Jackson itu asli negro. Hitam, tapi nggak terima. Ini namanya kodok namanya. Nek kodar ini masih bisa diusahakan ya. Tapi nek kodok mau dirubah nggak bisa. Saya terlahir menjadi laki-laki kok mau tak rubah jadi perempuan itu bagaimana? Lah, Michael Jackson ini gara-gara kurang terima sama pandumi sing kuasa, akhirnya mulai suntik operasi. Kulitnya itu sampai berapa kali ada nutrisi yang dimasukkan itu wah kejang-kejang sampai ya. Legendaris pop Amerika, aslinya kan dari Afrika, keturunan leluhurnya gitu. Aslinya kulit hitam. Coba jenengan lihat di YouTube itu Michael Jackson lama, masih mudanya ireng. Nah, terbaru sebelum meninggal dunia beberapa puluh tahun sebelumnya putih. Nah, ini namanya mau mengingkari kodratnya, takdirnya. Oleh sebab itu Habaib itu bukan orang Arab, apalagi orang Quraisy. Lah apalagi keturunannya Kanjeng Nabi, bukan kok.
Nek keturunannya wong Yahudi Askenazi, oh terimalah itu loh. Enggak apa-apa. Oh Yahudi mlebu swarga ku ya akeh. Wong Nasrani sing asli la ilaha illallah Isa Rasulullah mlebu swarga ya akeh gitu loh. Jadi nggak perlu diingkari. Wong itu takdir kok diingkari. Oh nggak bisa. Ilmu pengetahuan itu semakin canggih kok. Mau diingkari bagaimana? Orang yang hidup pada zaman Majapahit, Singosari, Kahuripan, Mataram kuno, ya, Kutai Kertanegara, Tarumanegara, Sriwijaya, Samudra Pasai, tidak pernah percaya dulu ketika jenengan paksa supaya percaya bahwa teknologi handphone itu setiap umat manusia nantinya di abad 21 yang akan datang semuanya wajahnya akan menghadap kepada kotak persegi panjang. Ya, nggak kotak bujur sangkar. Ini ya, ini lebar panjang kali lebar kan bujur sangkar nih. Nah ini menghadap itu dan bisa melakukan atraksi dan transaksi seluruh dunia. Tidak kemana-mana, hanya diam di kamar saja. Makanan bisa datang kepadanya. Pakaian bisa datang kepadanya. Apa paketan itu? Transaksi keuangan, Shopee bisa datang, Tokopedia bisa datang. Bisa beli tanah tanpa harus datang. Langsung video call, transaksi. Oke, masuk tanah. Ciptakan, cetak bukti transaksinya untuk proses sertifikatnya. Oh bisa. Bahkan orang-orang yang nakal itu bisa bergerilya kemana-mana. Cari apa yang ada di alam dunia. Ya. Semua serba bisa. Kok paksa zaman Majapahit yo nggak percaya. Nggak percaya. Oleh sebab itu sekarang ada. Mau nggak percaya? Ya silahkan saja. Akan tergilas oleh zaman teknologi yang ada. Sekali lagi kembali kepada hasil tes DNA-nya Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, nggak apa-apa. Tetap beliau luar biasa dan sah menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah sebagai Rais Am Al-Ali Jatman, ya, Jam'iyah Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Sah dan sangat-sangat sah. Beliau keturunannya Sultan Agung Hanyokrokusumo sampai Panembahan Senopati sampai kepada seterusnya sampai Mbah Sunan Giri. Apakah benar datanya seperti itu? Enggak apa-apa, sah saja. Sah. Oke. Jadi beliau luar biasa. Walaupun Dr. Sugeng ini bukan keturunan Kanjeng Nabi, tapi pewaris perjuangannya Kanjeng Nabi. Romo Kiai Halwani walaupun bukan secara biologis keturunan Kanjeng Nabi, tetapi secara psikologis, ideologis warasatul anbiya'i, ya warasate pewaris Kanjeng Nabi. Sama semua. Jadi begitu nggih, hasilnya sudah kami bagikan kepada panjenengan. Enggak perlu berkecil hati. Gus Fuad Plaret itu hasilnya Arab, oh enggak masalah. Jangan berkecil hati, percaya diri. La fadla li Arabin ala ajamin, wala li ajamin ala Arabin, sama-sama. Illa bitaqwa. Kita tetap berlomba-lomba dalam melakukan dan banyak-banyakan kebaikannya. Nah, gitu gitu. Demikian kami akan membacakan tulisan panjenengan Pak Hilmi Epi Jakarta hadir kayak gimana? Pak Haromain Tanah Leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaromain Tanah Leluhur hadir Kang Mas. Oh, nggih. Pak Rudi, alhamdulillah masih ada panjenengan yang terus memberi pencerahan untuk umat. Sama-sama Pak Rudi. Sekarang ini jangan hanya ya Imaduddin saja, Gus Abbas Mundar, Raden Haji Umar Irama, Romo Haji Syarif, Raden Syarif Rahmat, Romo Kiai Haji Joko Samad saja. Tidak semuanya, Gus Ayu Jazuli, ya Romo Kiai Mazuki Mustamar, Gus Muawi, enggak hanya itu. Itu hanya orang berapa sih? Jenengan semua secara aini, fardu ain, wajib untuk menyampaikan kebenaran, menyadarkan kawan-kawan kita supaya kembali ke jati diri, mencintai bangsa dan negerinya, mensyukuri anugerah dari Tuhannya. Apalagi di zaman geopolitik dunia yang sekarang ini, ya, orang berlomba-lomba menciptakan senjata canggih pemusnah massalnya. Kita harus bisa, ya, berperadaban tinggi menyesuaikan keadaan kita di zamannya. Itu jadi jangan sampai kita malah mikir perbedaan lalu diruncing-runcingkannya. Nggak perlu itu. Nggih. Fakih Muqaddam. Kula nderek sampeyan ya nggih sami-sami. Pak Muslik Raya, semoga panjenengan selalu sehat Kiai hingga terus bisa memberikan pencerahan. Amin. Matur suwun atas doa-doa panjenengan. Saya baca ke tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Nur Hadi. Para Habib sekarang berlindung di balik kata pribumi dan non pribumi Pak Yai. Kata mereka bahwa
semua manusia di Indonesia ini tidak ada yang pribumi asli. Oke. Inilah alasan kenapa Dik Najwa Shihab itu pernah mengatakan bahwa ya memang kalau hasil saya kebanyakan dari India, daerah saya, ya nggak apa-apa, semuanya yang hadir di Indonesia ini bukan asli. Oh, nggak bisa seperti itu. Wah, kata-kata inlander itu kan yang menciptakan kan Belanda. Verboden, Voorhanden, Honden and Inlander itu kan Belanda. Kenapa diteruskan sampai sekarang? Itulah dalile para Habib. Ingin menyelamatkan klannya. Di satu sisi itu bisa kita terima. Walaupun ada beberapa presiden kita yang menghapus kata-kata pribumi asli atau tidaknya itu nanti urusan belakangan ya. Lah, intinya kalau memang membaur dengan rakyat Indonesia sebagai bukti Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati kita, kenapa masih mengagungkan saya leluhur saya dari Hadramaut, dari Tarim, dari Yaman sana, kenapa Anda masih bercerita-cerita seperti itu? Berarti Anda kurang percaya diri. Hanya berkamuflase saja di hadapan kita. Warga negara Indonesia mengaku semuanya bukan pribumi, prilangit semua misalkan, ya enggak. Di Malaysia itu masih ada kata-kata bumi putra, itu masih ada. Nah ini niru Amerika. Amerika itu nggak punya sejarah. Amerika datang ya dari Portugal, dari Spanyol, gabungan Eropa, ya merampas tanah milik orang Nusantara. Indian itu asli Nusantara, kebanyakan O dan R. Lah itu mereka tidak punya sejarah. Indian, Inka, semua ya orang-orang Indian itu banyak yang dimusnahkan pada perang perebutan kekuasaan mencari tanah jajahan itu oleh Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Portugis, ya Belanda, nggak banyak kalau Belanda. Nah itu, oke, jadi oke kalau memang mau membumi, ya sama-sama bersaudara, maka copot kasta-kasta kalian semua. Nggak perlu mengaku saya cucu Nabi, saya berkasta paling tinggi. Nggak ada. Kalau mau membaur, ya ayo membaur. Itu katanya pribumi, ayo bodoh-bodoh. Kalau kita telisik sejarah, kalau kita tahu sejarah, kenapa kok ada pribumi dan non-pribumi? Ini sebenarnya nggak bisa dihapus. Nanti jangan dianalogikan dengan ketika berada di Sulawesi ngomong Jawa, di Jawa ngomong Sulawesi, di Sumatera Utara Medan tidak Batak, misalnya enggak begitu. Pribumi kita itu suku asli yang mendiami mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Itu namanya pribumi asli. Itu pribumi asli, warga negara asli. Lah, Arab, Cina, dan Eropa plus India itu bukan pribumi. Itu sudah ada di dalam sejarah kita. Bukan rasis, itu namanya memposisikan ya orang pada asal-usul aslinya. Michael Jackson itu kulit hitam. Kenapa nggak terima dia suntik jadi kulit putih? Lah ya nggak bisa nih. Nggak bisa. Kalau kepompong jadi kupu-kupu itu nggak masalah. Itu hukum alam. Tapi ini loh, ini kalau buat melawan warga negara Indonesia yang sudah kadung terlena kan ya begini. Saya juga pribumi. Semua itu prilangit, bukan pendatang. Enggak. Manusia itu dulu di sini semua. Dari sini. Orang Jepang itu dari sini semua. Orang Jepang itu asli orang Sunda itu loh. Orang Taiwan Formosa itu asli dari Nusa Tenggara campuran. Orang Australia itu enggak ada. Aborigin itu dari Indonesia. Dari Nusantara. Pusat peradaban teori out of Nusantara, bukan teori out of Afrika. 2 juta tahun yang lalu itu sudah ada manusia. Manusia entah dinamakan Neanderthal atau Erectus atau apa. Yang penting tetap kita tidak mengikuti teori Darwin. Darwin itu sebenarnya tidak berpendapat bahwa manusia itu hasil dari evolusi kera. Tidak. Kera itu berbeda dengan leluhur manusia. Sama dengan manusia yang rasnya juga beda-beda. Sama dengan monyet itu. Monyet itu kan macam-macam. Ada monyet sing bule itu ada. Kelompok kera itu juga bermacam. Ada simpanse, ada orang utan, ada kera lutung, ada kera Jawa, macam-macam. Macam-macam. Tidak bisa disamakan.
Oleh sebab itu kembalikanlah kepada takdir kita. Itu. Jadi kalau Habib bersembunyi di balik kata pribumi, tetap kalau mau begitu kita terima. Ayo membaur bersama, lepaskan semua jubah-jubah ya dari leluhur kalian. Maukah kalian? Ya enggak mau. Malah jenengan menghina-hina keris dengan idak-idak kok ya. Gimana itu? Ya. Wong keris itu simbol kok. Bukan ngidei khodame itu bukan. Itu penghinaan itu namanya. Oke. Ya tidak benar Pak Nurhadi. Tetap ada Bumi Putra. Pak Karno dulu itu pernah ya Bumi Putra, putra asli daerah. Lah apakah boleh wali kota Surabaya dipimpin oleh orang Dayak? Boleh. Boleh. Di Sampit sana bupatinya itu dari orang Jawa ya boleh. Mau pribumi sama-sama. Tidak harus Mudakir Manap. Ya, gubernur Aceh itu asli orang Aceh, enggak perlu. Orang Sumatera Utara bisa jadi, orang Melayu bisa jadi, orang Sulawesi, orang Bugis bisa jadi. Ya, yang jadi menteri kan ya macam-macam, ada yang dari seluruh suku yang ada. Ya, itu. Jadi begitu Pak Nurhadi. Pak Jakonur, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keselamatan, amin, matur suwun, terima kasih. Pak C. Bu Kopipah kok diam saja melihat kesesatan LDI dan Mbak Alawi selaku ulil amri. Apakah ini terkena dosa jariah Pak Yai karena markas LDI itu di Kediri? Nggih, Pak Jai. Burengan Kediri itu markasnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Tidak hanya Pak Jai, Bu Khofifah saja selaku gubernur Jatim satunya, tapi juga ulama-ulama kita. Harus mengingatkan walaupun pahit dirasa. LDI itu adalah aliran menyimpang. Sama seperti hampir sama seperti Balawi. Ya. Mohon maaf. Ya harus disampaikan walaupun pahit dirasa didengarnya. Ya, lah dalam teori politik ya, Bu Khofifah ini kan ya penguasa politik ya. Mestinya untuk merangkul suara ya tidak boleh membubarkan pendukungnya. Kalau LDI mendukung Bu Khofifah ya masa dibubarkan, kan begitu. Balas budi kan ada seperti itu. Tetapi panggilan jiwa harus ya melalui pusat. Mungkin alasannya Bu Khofifah ini belum pusat aja diam saja. MUI aja yang nggak bergerak ya. NU, PBNU, Muhammadiyah saja yang menengahi. Oh saya itu apa sih? Paling alasannya seperti itu. Seharusnya tidak. Ayo kita audiensi, kita klarifikasi seperti apa ajarannya. Jangan sampai terjadi korban-korban generasi berikutnya. Semakin banyak orang yang tersesatkan, ya, membenci keluarganya, memutus silaturahmi dengan bapak ibunya gara-gara murtad katanya. Ya, bahaya laten. Ya. LDI sangat besar katanya di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri juga dananya. Nggih, begitu nggih. Bu Arfi Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya ini, semua ingin tahu hasil DNA Rois Jatman, semoga J1. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu Arfi Fadila dari Surabaya. Enggak apa-apa. Nggih, tidak ada yang lebih utama. Keturunan Nabi atau tidak keturunan Nabi itu tergantung takwanya. Qur'annya jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadisnya juga sangat jelas. La fadla li arabin ala ajamin, dan sebaliknya. Sudah, nggak perlu pesimis, tetap optimis. Ya, apapun hasilnya itulah catatan dari Tuhan kita. Jadi Romayai Ahmad Khalwani Nawawi ini sangat luar biasa dan sangat sah menjadi ketua Jatman kita sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah plus pengasuh pondok pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Jawa Tengah yang muridnya 2000-an sampai sekarang. Luar biasa. Tetap Jatman, nggak oleh Jatma Aswaja, jangan. Rencananya Agustus itu kapan ya? Mau mengadakan pertemuan di Istiqlal ya, Jatma Aswaja ya. Ngundang Pak Prabowo, pengumuman Pak Prabowo jangan hadir. Ini seruan dari saya yang goblok ini. Jangan hadir. Kalau jangan hadir bahaya. Nggih. Jatma Aswaja mau mengadakan acara di Istiqlal sana, jangan hadir. Jangan hadir. Mau merampas spiritual Indonesia. Nggih, begitu nggih. Nah, sambil Pak Hariri Naomi, set lagi matur suwun Kang Brot. Assalamualaikum dari ngasih sami-sami nggih. Ini saya bacakan lagi sebagian. Nusantara Official, Pak Yai, Habib mah darahnya Fir'aun. Ya,
wallahu alam, tapi plat G, istilahnya hasil haplogrupnya G. Ya G itu ya berasal bukan dari Arab, ya, bukan dari Bani Ibrahim. Oke, Mang Ucup, kami aslinya di kedai Islam Tarian Javin. Oke, Kang Kidani, Abu Jahal, Abu Lahab lebih mulia dari Kipip. Setidaknya mereka gentle karena masih keturunan Ibrahim, kalau Kipip keturunan Samiri. Sebenarnya keturunan-keturunan ini kan manusia sudah digelar di seluruh planet. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.